Ada begitu banyak pergumulan di dalam kehidupan kita ketika kita belajar tentang salib itu sendiri. Tetapi ada begitu banyak nilai kebenaran yang Kristus ajarkan kepada murid-muridnya untuk bagaimana mereka memahami akan tentang kehidupan yang sesungguhnya ketika murid bersama dengan Kristus. Dan hari ini kita belajar bersama-sama secara khusus berbicara tentang dia akan mati tapi akan bangkit. Ini menjadi bagian kedua dari topik kita di mana minggu lalu kita sudah belajar bagaimana dia akan dianiaya. Dan hari ini berbicara tentang dia akan mati tapi akan bangkit. Mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-17. Matius pasal yang ke-17 kita membaca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Murid-muridnya pun sedih sekali. Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana perjalanan Kristus di dalam dunia ini. Ketika dia menjalani kehidupan sebagai utusan Sang Bapa, maka dia punya tujuan atau misi utama. Bagaimana dia hadir untuk menyelamatkan manusia. Tetapi ketika kita melihat di dalam kehidupan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan, maka dikatakan pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Bagaimana mungkin ketika kita melihat anak manusia diserahkan ke dalam tangan manusia? Bukankah anak manusia itu lagi berbicara dia adalah Mesias? Dia adalah yang diurapi. Dia yang adalah raja. Tetapi sebagai raja, dia menempatkan dirinya di depan murid-muridnya dan berkata, anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Seberapa kuat manusia itu? Seberapa hebat manusia, tetapi dengan rendah, dengan begitu lemah tampaknya, Yesus mengatakan, anak manusia sekarang datang di tengah-tengah manusia dan diserahkan ke tangan manusia. Maka ini lagi mengacu kepada bagaimana muridnya sendiri yang akan menyerahkan gurunya. Dari sini kita bisa melihat bersama-sama ketika ungkapan ini disampaikan oleh Yesus, maka kita melihat apa yang menjadi reaksi daripada muridnya. Maka reaksi muridnya dikatakan apa? Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, maka hati murid-muridnya itu berduka sekali. Mereka dalam situasi yang sedang melihat gurunya yang hebat, gurunya yang melakukan mujizat luar biasa, gurunya yang terus melakukan apa yang dikehendaki Sang Bapa. Tetapi saat bersamaan ketika Yesus mengatakan anak manusia akan menderita, diserahkan ke tangan manusia, dibunuh dan dibangkitkan, langsung berubah. Tetapi minggu yang lalu, kita melihat bersama-sama bagaimana ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, justru saat itu Petrus langsung membela. Petrus langsung menunjukkan dia ada di depan, membela gurunya dan berkata bahwa sekali-sekali hal itu tidak akan pernah terjadi. Murid yang baik biasa membela gurunya. Tetapi dalam hal ini Yesus gak perlu dibela, gak bisa dipahami oleh manusia. Secara khusus muridnya. Maka murid gagal paham. Murid memikirkan bukan yang dipikirkan Allah. Murid menegur dan menjamin itu tidak akan terjadi. Hebat sekali murid. Ketika dia menjamin bahwa apa yang dikatakan Yesus, dia akan dianiaya, dia akan ditolak, dia akan dihina, dia akan mati dan bangkit, itu tidak akan terjadi. Karena ada murid-muridnya yang siap membela. Tetapi justru saat yang bersamaan, murid yang membela disamakan seperti iblis. Maka dikatakan apa? Murid disamakan dengan iblis. Mengapa?
murid memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Maka di dalam konteks ini kita melihat bahwa apa yang dipikirkan murid-muridnya itulah pikiran dari iblis. Iblis masuk dalam kehidupan murid-muridnya, menyampaikan apa yang menjadi keinginan dia, tetapi tidak melihat kepada apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Maka sebagai guru, ketika melihat hal itu, dia menegur dengan keras muridnya. Apakah dia benci? Apakah dia marah? Enggak. Tetapi Alkitab menuliskan bagaimana dia kembali hadir untuk manusia itu. Tetapi dari sini kita bisa belajar, manusia memang selalu gagal memahami rencana Allah dalam kehidupan ini. Maka dari Taman Eden manusia sudah gagal memahami rencana Allah. Dari Taman Eden manusia sudah gagal memahami rencana Allah. Sehingga yang terjadi adalah kehidupan yang berbeda di luar dugaan manusia itu sendiri. Maka kita bisa melihat, kalau dari Taman Eden sudah gagal, sekarang sampai pada murid-muridnya pun gagal untuk memahami. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Maka dari sini kita bisa melihat bahwa dari Taman Eden sampai pada murid-murid Kristus, manusia lebih suka pikiran iblis daripada pikiran Allah. Artinya, manusia nggak mampu memahami apa yang dipikirkan Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga yang masuk di dalam pikiran manusia justru selalu keinginan manusia. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian ini, manusia di Taman Eden itu manusia yang sempurna. Kalau almarhum Pak Bikman suka mengatakan sempurna dalam keterbatasan. Tetapi ungkapan sempurna lagi mau mengungkapkan manusia yang suci, manusia yang kudus, tetapi bisa gagal memahami rencana Allah bagi manusia itu sendiri. Apalagi ketika masuk perjalanan sampai kepada nabi-nabi, bahkan pada murid-murid Kristus. Mereka juga tetap menunjukkan kegagalan. Maka kegagalan di balik apa yang menjadi kehendak Allah bagi manusia, itu lagi mau menunjukkan manusia lebih senang mengikuti cara berpikir yang salah. Sehingga Yesus menegur mereka. Kemudian dari sini kita juga bisa melihat, ketika manusia gagal memahami rencana Allah, maka Adam dan Hawa pada waktu itu adalah mereka bersembunyi di hadapan Allah. Ketika mereka gagal mengikuti apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Allah, mereka lari daripada Allah. Mereka bersembunyi daripada Allah. Dan sejak saat itulah Alkitab mencatat Adam menyalahkan pencipta. Hebat ya, ciptaan menyalahkan pencipta. Adam menyalahkan Tuhan dan perempuan. Dan perempuan dikatakan menyalahkan iblis. Dan yang hebatnya, iblis bertepuk tangan dan menang. Dia bisa memperdaya manusia yang sempurna itu. Dia bisa memperdaya Adam dan Hawa pada waktu itu. Sehingga mengikuti apa yang menjadi kehendak dan pikiran dari iblis itu. Sehingga mereka melanggar ketetapan Allah. Dari sisi murid-murid Yesus ketika Yesus berbicara, maka pertama kita melihat justru murid yang hebat itu malah menegur gurunya. Selesai gurunya menyampaikan apa yang akan terjadi pada dirinya, justru murid yang hebat ini malah berkata, sekali-sekali itu tidak akan terjadi. Murid memberi jaminan kepada gurunya. Apakah murid lebih pintar daripada gurunya? Bukankah Petrus baru selesai mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah. Tetapi saat bersamaan dia berbalik dan ingin membela apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka di sini yang kedua kita bisa melihat murid pikirannya adalah pikiran yang salah. Pikiran iblis dan bukan pikiran Allah. Artinya murid Yesus tapi pikiran iblis. Waktu saya merenungkan bagian ini, murid bersama-sama dengan Yesus, tapi pikiran dia adalah pikiran yang salah. Pikiran apa yang diberikan oleh iblis kepadanya. Menjadi pertanyaan buat kita. Kita percaya pada Kristus? Amin. Kira-kira pikiran kita sekarang ini, pikiran yang menjadi kehendak Allah, atau pikiran dunia? Kita bisa mengukur diri sama-sama. Kita bisa bercermin kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai di Taman Eden mereka justru memikirkan apa yang dipikirkan oleh kuasa kegelapan.
sampai pada murid-murid Kristus, mereka tetap memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jangan sampai di wisma bersama masih memikirkan hal yang sama. Harusnya kita sudah mulai berubah. Dan menariknya ketika firman Tuhan mengungkapkan ini, justru murid Yesus tapi memiliki pikiran iblis. Jangan sampai kita yang menerima anugerah Allah, keselamatan daripada Allah, jangan sampai malah kita masih berkecimpung di dalam kehidupan yang salah. Ini memang perjuangan kita, ini memang pertandingan kita. Dan kalau kita membaca Alkitab memang sedikit sekali yang mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi mereka tetap berjuang mempertahankan hal itu walaupun nyawa mereka menjadi taruhannya. Maka sebagai murid-murid Kristus kita saat ini, perjuangan kita pun sama. Pertandingan kita pun sama. Jangan sampai kita di dalam kelompok kehidupan orang percaya, tapi yang kita lakukan di luar sana adalah salah. Yang kita lakukan adalah kekeliruan. Maka dari sini kita bisa melihat, ketika dikatakan seperti itu, jangan sampai hidup kita justru menjadi batu sandungan. Jadi batu sandungan sama orang lain. Ketemu sama si A, saya nggak mau sama dia. Dia orangnya nggak baik. Ketemu sama si B, wah dia jahat. Dan segala macam. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, maka lagi-lagi jangan kita sampai mengulang hal yang sama. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan itu menerangi hati kita, sehingga pikiran kita berubah dan kita belajar mengikuti kehendak dan ketetapan Tuhan. Dan dari sini kita bisa melihat, maka sampai sekarang manusia cenderung lebih menyukai cara berpikir yang salah atau berpikir iblis daripada pikiran Allah. Buktinya apa? Dari sini kita bisa melihat, kadang kita tidak saling percaya. Kumpulan orang percaya tetapi tidak saling percaya. Antara suami istri aja kadang gak saling percaya. Antara pimpinan juga dengan bawahan kadang gak saling percaya. Antara anak dan orang tua kadang gak saling percaya. Apalagi kita sebagai gereja, kalau sampai kita tidak saling percaya, maka sama aja kita. Kita gak pernah keluar dari apa yang dipikirkan oleh yang salah. Tetapi kita harus berjuang untuk keluar dari situ. Dan kalau kita masih hidup saling menyalahkan satu dengan yang lain, kita pun masih tetap sama. Maka berapa kuat kita bertahan di tengah-tengah kehidupan yang salah, dunia yang salah, tetapi kita dijadikan orang yang benar, hidup di tengah-tengah dunia yang salah, itu memang tidak mudah. Tetapi persoalannya kita tidak ada pilihan. Hidup di tengah dunia yang salah, dunia yang berdosa, kita yang dibenarkan oleh darah Kristus, kita harus hidup benar. Itu memang berat. Tapi mohon maaf, kita nggak ada pilihan. Kita nggak punya pilihan sama sekali. Satu-satunya pilihan adalah mengikuti apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Hidup masih menjadi satu batu sandungan. Kehidupan kekristenan secara khusus di dalam kehidupan kita, denominasi gereja itu begitu banyak. Tetapi masih selalu melihat gereja yang satu lebih bagus, yang satu tidak bagus, yang ini benar dan yang ini tidak benar. Kalau kita masih bergumul dengan cara berpikir demikian, kapan kita bertumbuhnya? Kapan kita menjadi lebih baik? Kapan kita akan menjadi lebih baik dalam menjalani hidup? Persis seperti kesaksian Yohanes kepada murid-muridnya, Yohanes pasal yang ketiga. Waktu mereka mempersoalkan tentang penyucian, maka Yohanes berbicara, kan kamu tahu, kamu sendiri tahu bahwa aku ini bukan Mesias. Mesias dia yang telah datang itu, yang telah dibaptis itu. Tetapi menariknya adalah ketika Yohanes mengungkapkan hal itu di akhir pasal yang ketiga kitab Yohanes, semua yang diperkatakan oleh Kristus tidak ada yang mau mendengarnya. Tapi satu pribadi yang bernama Yohanes, dia mengatakan, biar dia semakin besar dan aku semakin kecil. Maka dari sini kita bisa belajar. Ketika Yohanes mengungkapkan hal itu, mau mengajarkan betapa memang tidak mudah bagi kita. Tetapi hal ini mau mengingatkan,
itulah panggilan kita untuk menjalani kehidupan ini. Maka dalam situasi seperti ini, satu hal yang harus kita ingat, yaitu apa? Mari kita bertobat sama-sama. Jangan sampai kita hanya berkumpul di gereja, tapi kita jauh daripada Tuhan. Jangan sampai mulut kita memuji Tuhan, tapi mulut kita maki-maki orang. Jangan sampai mulut kita berdoa kepada Tuhan, tapi mulut kita menjadi kutuk. Seperti Yakobus mengatakan, mulut yang sama mengeluarkan pujian bagi Allah, di mulut yang sama mengeluarkan kutukan bagi ciptaannya. Maka ini menjadi satu pertandingan yang berat buat kita. Kalau kita datang beribadah ke gereja, kita siapkan waktu aja sebentar, mandi, ganti baju sampai kita di gereja. Tetapi mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kehendak dan ketetapan Tuhan, itu adalah perjuangan yang sangat panjang dan membutuhkan tenaga ekstra hari lepas hari. Nah, itu perjuangan dan pertandingan kita. Kemudian dari sini kita bisa melihat, maka sejak Yesus menyampaikan pertama, Yesus memberitakan yang kedua, waktu mereka berjalan menuju ke Yerusalem. Maka ketika Yesus berjalan menuju Yerusalem, maka ini lagi menggambarkan apa? Yesus sedang menuju ke kota pembantaian. Ini akan menjadi topik kita minggu depan. Yesus sedang menuju ke kota pembantaian. Tetapi yang harus kita ingat adalah Yesus mau menuju ke Yerusalem. Yesus sedang menuju kemana? Ke tempat di mana orang-orang Israel beribadah. Ke kota yang suci, tempat mereka berdoa, tempat mereka beribadah. Tetapi justru dikatakan dalam perjalanan dia untuk menuju kepada kesengsaraannya, maka dia mengingatkan kembali murid-muridnya yang kedua. Hei murid, aku akan mati. Kalau kita berjalan bersama dengan Kristus dan Kristus bilang aku akan mati, kira-kira seperti apa pengiringan kita pada Tuhan? Tuhan seperti apa yang kita percaya, yang langsung mengatakan kita akan menuju ke Yerusalem. Dan di sana aku akan mati. Maka di sini dikatakan ketika dia akan mati, digambarkan bahwa berita yang tidak ada pengharapan. Maka murid-muridnya itu hancur hati. Sedih ketika mendengar bahwa dia akan mati. Mereka berduka cita, mereka sedih. Yesus kok akan mati di sana? Kan dia adalah guru kita, dia adalah Mesias, dia adalah Raja. Kenapa dia akan mati di sana? Siapa yang akan memimpin kita? Siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan menjaga kita? Maka di dalam kebingungan murid ketika mereka bersedih hati, mereka lupa. Yesus mengatakan dia akan dibunuh, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka ketika berbicara dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini menjadi satu berita pengharapan atau berita sukacita yang besar. Yesus mau mengungkapkan itu. Biar apa? Biar murid-muridnya itu siap ketika tiba waktunya itu. Biar murid-muridnya mempersiapkan diri. Minggu lalu saya mengatakan dia dianiaya supaya apa? Yesus menyampaikan supaya dia tidak kecewa dengan murid-murid itu, tidak kecewa dengan gurunya. Murid-murid itu tidak menolak dia. Memang kalau kamu mau mengikut aku, engkau akan menyangkal dirimu, memikul salib dan ikut aku. Tetapi jangan sampai engkau kecewa dan menolak aku. Maka Kristus mengingatkan yang kedua. Sebenarnya lagi mau mengungkapkan, Yesus menyampaikan hal ini sebagai satu bentuk mengingatkan kepada muridnya, memang engkau akan melihat aku akan mati. Tapi engkau juga akan melihat bahwa aku akan bangkit. Maka harusnya ini menjadi berita sukacita bagi murid-muridnya. Tetapi lagi-lagi gagal paham. Murid tak mampu memahami. Bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Sejauh mana kita memahami Kristus dalam hidup ini? Dan sejauh mana kita menjalani Kristus dalam kehidupan kita. Adakah kita berjalan pada kehendak dan ketetapannya? Atau justru sebaliknya. Sesudah Yesus menyampaikan bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit. Dikatakan murid itu sedih. Murid itu berduka cita. Tapi kalau kita membaca di dalam Injil Markus dan Injil Lukas, maka kita menemukan apa?
Selesai mereka mendengar itu, mereka bilang mereka tuh nggak ngerti apa yang Tuhan lakukan. Mereka mau bertanya pada Kristus, mereka segan. Justru yang mereka pikirkan bukan masalah mati dan bangkit. Bukan itu yang mereka pikirkan. Tetapi justru di sini murid-murid tidak mengerti. Murid-murid cuma menunjukkan kesedihan. Dan Alkitab mencatat murid Yesus, kesedihan mereka justru berakhir dengan apa? Pertengkaran. Bayangkan, Yesus lagi menyampaikan apa yang akan terjadi pada dirinya. Tapi justru murid hanya bersedih dan bingung apa yang mereka nggak ngerti. Justru selesai itu malah mereka bertengkar. Kalau kita membaca dalam kitab Markus 33. Kenapa salah? Sorry, saya bukan Markus 33. Saya salah tulis, itu maksudnya ayat 33, ayat 34. Lagi mau mengungkapkan bagaimana apa? Mereka harus mengingat apa yang Kristus sudah sampaikan. Tetapi mereka bertengkar karena apa? Justru mereka sedang memperebutkan siapa yang terbesar di kerajaan Allah. Yesus berbicara tentang pekerjaan Allah atau misinya di dalam dunia. Yaitu mau menyelamatkan manusia. Tetapi justru muridnya apa? Mereka berbicara siapa yang terbesar di kerajaan Allah. Jauh sekali perbandingannya. Yesus lagi mau mengarahkan mereka untuk memikirkan tentang apa yang akan dialami oleh sang guru. Dia akan dianiaya, dia akan mati tapi bangkit. Supaya kamu mawas diri berjaga-jaga ketika hari itu tiba. Tetapi justru murid-muridnya mengatakan siapa ya yang terbesar di kerajaan surga. Dan yang gak enaknya adalah selesai Yesus ngomong itu kan mereka jalan nih. Sebelum sampai di Kapernaum. Sampai di Kapernaum dan mereka, Yesus bilang, kalian ngomong apa tadi di jalan? Gak ada yang berani menjawab. Padahal Yesus tahu mereka sedang bertengkar untuk apa? Siapa yang terbesar di kerajaan Allah. Jauh sekali perbandingan. Yesus mau menyelamatkan manusia. Murid-murid mikir apa yang akan kudapat di surga nanti. Aku akan jadi apa? Menteri kah? Anggota DPR kah? Atau mau jadi apa? Pak RT atau camat? Mereka justru mempertengkarkan status mereka. Lagi-lagi, apa yang terjadi dalam kehidupan manusia dari sebelumnya terus dan terus berjalan, tetap gagal memahami apa yang menjadi misi Allah dalam dunia melalui Kristus. Maka ketika mereka memikirkan siapa yang terbesar, Yesus juga gak marah loh sama mereka. Tapi Yesus, sini kalian. Duduk sini kalian bersama. Mari kita duduk. Dari awal kehidupan memang udah salah manusia. Manusia selalu ingin menjadi besar. Bahkan manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Kemudian dikatakan bahwa ingin menjadi penguasa dan berkuasa. Itulah gambaran manusia yang berdosa. Selalu melihat tentang apa yang akan terjadi baginya. Dan apa yang dia akan dapatkan. Dan bagaimana dia menjadi penguasa dan berkuasa. Menjadi sama seperti Allah. Itu yang manusia inginkan. Jauh sekali dari apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Maka dalam situasi seperti ini. Yesus mengambil. Saat seperti itu, Yesus mengambil dan menempatkan anak kecil di tengah-tengah mereka. Selesai bertengkar, Yesus kumpulin dan Yesus ambil anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Dan berkata, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Berusaha menjadi besar. Tapi Yesus bilang yang terkecil yang menjadi besar. Itu bukan cara berpikir manusia. Manusia gak mau jadi terkecil. Gak mau. Adam dan Hawa udah membuktikan. Mereka pingin jadi sama seperti Allah. Sehingga mereka gagal di sana. Murid-muridnya pun sekarang mengulangi kesalahan yang sama. Gak mau jadi kecil, mau siapa yang terbesar. Tapi dengan rendah hati sang guru mengajar mereka lagi. Mengingatkan kembali, ingat kalau kamu jadi terbesar tuh harus jadi yang terkecil. Jangan sampai malah kamu memikirkan apa yang menjadi keinginanmu. Bukan yang menjadi keinginan Allah.
Maka ini menjadi satu pergumulan bagi kita sebagai orang percaya. Perjalanan iman Kristen kita seperti apa sekarang? Jangan sampai juga kita sama. Masih di dalam dunia tapi kadang berlaku seperti Tuhan. Tuhan kecil ya. Hati-hati. Karena kita berhadapan dengan Tuhan. Bukan hanya berhadapan dengan manusia. Karena kesombongan, keangkuhan akan selalu membawa kepada kehancuran. Tetapi takut akan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan membawa kita kepada pengenalan yang benar. Sehingga kita mampu bersikap, bijak menyikapi. Dan mampu menyimpulkan bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya. Yang berikut, Yohanes mengingatkan. Ia harus semakin besar, tapi aku yang semakin kecil. Yesus yang berhadapan dengan Yohanes. Yohanes tahu siapa Mesias itu. Sehingga Yohanes mampu menempatkan diri. Mau mengingatkan apa? Dari sekian banyak murid-murid yang ada, Yohanes yang ada pada waktu itu bisa mengerti bagaimana menempatkan diri di hadapan Tuhan. Dan bagaimana memandang Tuhan yang sesungguhnya. Biarlah aku itu semakin kecil dan dia yang semakin besar. Jangan dibalik. Artinya apa? Ada yang benar di sana. Ada yang berjuang di sana. Maka kita ada di dalam kelompok yang mana? Kelompok Yohanes yang sedang menempatkan Tuhan yang besar itu. Atau kita yang sedang menempatkan diri kita yang besar di hadapan Tuhan. Kita bisa mengukur diri bersama-sama. Dan kita bisa belajar dari firman Tuhan. Bukan hanya itu saja. Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa ketika dia mengenal Allah, maka dia mengatakan, yang ku kehendaki adalah pengenalan aku akan Tuhan, kematian dan kebangkitannya. Maka dia mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ada pribadi Rasul Paulus yang mengajarkan hidup kekristenan, hidup yang benar tuh seperti ini. Apa hebatnya pengetahuan hebat kita pun saat ini, itu gak ada apa-apanya kalau kita memandang kepada Tuhan. Makanya dikatakan semakin orang mengenal kebenaran, maka dia akan semakin menundukkan dirinya di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya ya, kadang kita menemukan zaman kita sekarang, semakin pandai kita belajar Alkitab, semakin pandai juga kita punya teknik untuk meninggikan diri dalam hidup kita. Kalau kita berani mengoreksi diri, maka kita bisa sadar, iya, kadang dan kadang, bahkan terus dan terus kita gagal di sana. Ini perjuangan kita bersama. Dan bagaimana kita bercermin pada kebenaran firman Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang menguntungkan bagi Rasul Paulus pada waktu itu. Ketika dia mengenal, aku menghendaki pengenalanku akan Tuhan dalam kematian dan kebangkitannya. Maka dia mengatakan apa? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ada sebuah perjuangan yang tidak pernah berhenti dalam hidup ini. Maka pengenalan akan Tuhan akan membawa kita kepada satu titik di mana kita akan mengatakan ternyata kita nggak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan kalau bukan Dia yang datang menyelamatkan kita. Seberapa kaya kita, berapa miskin kita, itu bukan persoalan. Tapi persoalan kita berapa jauh kita mau tunduk pada kehendak dan ketetapan Tuhan. Itu memang berat. Tapi Alkitab mencatat, Yohanes sudah membuktikan, Paulus sudah membuktikan. Bagaimana dengan kita? Kita ada dalam rel yang sama. Sedang berjuang mengarah kepada kehendak Tuhan. Jangan sampai kita menjadi salah. Dan bagian berikutnya, di sisi lain, murid menjadi sedih karena gurunya akan mati. Tetapi di sisi lain, Yesus memberi kabar sukacita karena ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka dari sini Alkitab mau mengajarkan pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah selalu membawa kita kepada kehendak dan ketetapan Tuhan. Tetapi pemahaman kita yang benar diikuti oleh ketertundukan kita kepada pemahaman yang benar itu akan membawa kita kepada jalan yang benar itu. Dan itu perjuangan bersama.
maka nggak ada suami yang hebat. Nggak ada istri yang hebat, nggak ada anak-anak yang hebat. Yang hebat adalah Tuhan yang mau memakai kita. Dan mempercayakan dirinya untuk kita percaya. Jangan sampai terjadi seperti Yohanes pasal 4. Mereka datang pada Kristus, mereka percaya. Tapi ingat, kumpulan orang yang mengatakan percaya pada Kristus. Tapi Yesus tidak pernah mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita yang percaya. Dan Kristus juga mempercayakan dirinya dalam hidup kita. Karena itu menjadi pertandingan kita menjalani kehidupan ini. Maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama. Pengajaran penting bagi kita yang pertama adalah kematian dan kebangkitan Yesus adalah berita sukacita bagi orang yang percaya. Maka betapa bersyukurnya kita yang percaya kepada Tuhan. Tapi please jangan berhenti hanya bersyukur kita percaya kepada Tuhan. Tapi mari kita menjalaninya di dalam kebenarannya itu. Karena banyak di antara kita hanya berhenti pada percaya pada Tuhan. Udah cukup, saya sudah percaya saya pasti selamat. Dia yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Pandai menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita bijak menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya. Karena dia mati, dia bangkit. Itu menjadi kabar sukacita buat kita. Maka sebagai bentuk ucapan syukur kita, mari kita menganggap segala sesuatu yang menjadi kehebatan, kelebihan kita itu nggak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa menempatkan hati kita dengan benar pada porsi yang benar untuk menghadap Tuhan. Dan yang kedua, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi jalan pendamaian satu-satunya manusia dengan Bapa. Betapa bersyukurnya dia menjadi jaminan sepenuhnya. Pak Petrus tak mampu memberikan jaminan sekalipun mulutnya begitu cepat untuk membela. Tapi Kristus yang sendiri mengatakan, menubuatkan tentang dirinya. Dianiaya, mati dan dibangkitkan. Tapi dia memberikan kepastian. Dia menjadi jalan pendamaian antara kita yang berdosa dengan Bapanya yang mulia, yang kudus dan suci itu. Dan yang terakhir, kematian dan kebangkitan Yesus adalah kehendak Allah. Kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 53, dikatakan, kalau anak Allah ini, anak manusia ini mau menyerahkan dirinya pada kesengsaraan itu, maka itulah yang menjadi kehendak Allah. Maka aniaya, kematian dan kebangkitan itu bukan masalah. Tapi memang itu membawa pada penderitaan. Tetapi lebih daripada itu adalah kehendak dan ketetapan Allah. Maka iman Kristen kita, sejauh mana kita menjalaninya. Penderitaan seperti apa yang kita alami. Jangan sampai kita dibenci karena kita melakukan dosa. Jangan sampai kita dianiaya karena kita melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita melakukan yang benar, dibenci, tidak disukai, dihakimi, dicurigai orang, enggak masalah. Asal kita benar. Karena itu bagian dari kehidupan yang kita jalani selama kita mengiring Tuhan. Biarkannya firman Tuhan ini boleh menolong kita, boleh terus memimpin kita. Bahwa Kristus mati dan bangkit adalah menjadi berita sukacita bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Pada Bapak Ibu Jemaat sekalian, jadi pada saat ini kami rindu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sebelumnya kami dari siswa-siswi SMA Kristen Makedonia Ngabang, Kalimantan Barat. Dan kami tidak datang sendiri di tempat ini, tapi juga ditemani oleh Pak Matius dan ada Pak Alam Junior juga. Silakan berdiri, Pak. Ya, kami sangat bersyukur kami boleh ada di tempat ini. Tuhan memberikan kami kesempatan dan juga Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mengambil bagian pelayanan hari ini. Dan beberapa hari yang lalu, tanggal 22 hari Selasa, kami diberikan kesempatan untuk bisa ikut lomba band di UPHC.
Dan semua itu terjadi dalam kehidupan kami bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, dan juga karena peran Bapak Ibu jemaat bagi kami, setiap dukungan, doa, dan banyak hal lainnya bagi kami. Biarlah kesaksian kami ini memberkati kita semua. Yang terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Dan karya salibmu, kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu
Tuhan Yesus memberkati.